Berita pertama, lokal Pret Oto ketar-ketir lihat ini. Inilah tanda Kevin Dix segera perkuat timnas Indonesia. Berita kedua, gak habis pikir. Lagi-lagi semprot keras STY, Bung Toel terlalu ikut campur dalam pemilihan pemain timnas Indonesia. Netizen auto marah besar. Berita ketiga, benar-benar gak layak di sepak bola. Fans timnas Korea Selatan kecam permainan kasar Vietnam. Berita keempat, gara-gara aksi biadab Israel, sepak bola Palestina terganggu, namun alhamdulillah Malaysia bisa membantu dengan hal ini. Berita kelima, kita ulas di sini daftar 7 negara yang digusur timnas Indonesia jika menang atas Iran. Berita keenam, kita kasih tahu di sini, Shin Tae-yong belak-belakan coakin Vietnam untuk lolos Piala Dunia tahun 2026. Berita ketujuh, pengamat sepak bola Bung Ropan bocorkan 3 pemain naturalisasi siap perkuat timnas Indonesia di Piala Asia kata lokal Pret Oto kejang. Berita pertama, lokal Pret Oto ketar-ketir lihat ini. Inilah tanda Kevin Dix segera perkuat timnas Indonesia. Ada beberapa tanda Kevin Dix segera perkuat timnas Indonesia akan diulas Mimin di sini. Bagi yang belum tahu, Betengah 27 tahun itu adalah sosok pemain keturunan Indonesia yang saat ini sedang berkarir di Liga Denmark. Menariknya, ia diisukan segera mengurus berkas naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Berikut tanda Kevin Dix segera perkuat timnas Indonesia. Tanda pertama, pengamat sepak bola Karoni Pangemanan telah membocorkan bahwa Kevin Dix akan menjadi calon pemain naturalisasi berikutnya. Ia mengklaim pemain 27 tahun itu akan menyusul Jai Isis dan Nathan. Tanda kedua, Kevin Dix terpantau menyukai salah satu unggahan Instagram Ketua Umum PSSI, tepatnya dalam unggahan Erick Thohir yang membahas soal naturalisasi Nathan. Kode itu pun membuat Kevin Dix diisukan segera dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Berita kedua, gak habis pikir. Lagi-lagi semprot keras STY, Bung Toel terlalu ikut campur dalam pemilihan pemain timnas Indonesia. Netizen auto marah besar. Bung Toel di penjelasan terbarunya mengatakan bahwa konsep pemanggilan pemain timnas Indonesia ini agak sedikit aneh. Menurutnya pemanggilan pemain timnas itu terbuka melihat performa pemain yang sedang menanjak di kompetisi. Indonesia di era STY ini jadi mau performanya lagi baik, apalagi Jalek tetap selalu dapat tempat di timnas Indonesia. Bahkan kalau kita lihat di kompetisi lokal juga Liga 1 Wital juga tidak sedang bagus, ungkap Bung Toel. Bagaimana dengan M. Rafli yang dulu sering dipanggil, sekarang semenjak mertuanya Iwan Budianto bukan bagian dari PSSI, sekarang sudah tidak dipanggil lagi? Jelas Bung Toel. Menurut admin Toel ini terlalu ikut campur urusan Shin Tae-yong dalam pemilihan pemain. Yang tahu itu STY sebagai pelatih. Berita ketiga, benar-benar gak layak di sepak bola. Fans timnas Korea Selatan kecam permainan kasar Vietnam. Fan Korea Selatan menyoroti permainan kasar yang ditunjukkan oleh timnas Vietnam. Dilansir dari Sola, timnas Vietnam memang bermain cukup keras pada laga ini. Salah satu korban dari permainan keras Vietnam yakni bintang timnas Korea Selatan, Son Heung-min. Bahkan pemain Tottenham Hotspur itu sempat terlihat tertatih-tatih saat jeda babak pertama. Fan Korea Selatan banyak pula yang mengkritik bek Vietnam yang bermain kasar hingga menyebabkan Son pincang. Ini terjadi di penghujung babak pertama ketika Son dijegal dengan keras dan harus tertatih-tatih saat keluar lapangan di jeda babak pertama, tulis Soe. Sementara itu, Son Heung-min sendiri
mengaku tak masalah dengan apa yang terjadi. Menurutnya, sebuah benturan dalam sepak bola adalah sesuatu yang normal. Berita keempat, gara-gara aksi biadab Israel, sepak bola Palestina terganggu, namun alhamdulillah Malaysia bisa membantu dengan hal ini. Timnas Palestina sejatinya dijadwalkan akan menjamu Australia di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia pada 21 November tahun 2023. Namun, Palestina hingga saat ini dilanda krisis akibat serangan brutal Zionis Israel yang terus membombardir mereka sejak 7 Oktober tahun 2023 lalu. Aksi biadab Israel itu telah menewaskan ribuan warga sipil Palestina yang mayoritas dari kalangan anak-anak hingga perempuan. Aksi biadab mereka pun berimbas ke berbagai sektor yang melibatkan masyarakat Palestina, termasuk aktivitas olahraga Timnas Palestina, harus terhenti. Sehingga, Timnas Palestina terancam tidak bisa menggelar laga kandang di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia, karena adanya krisis di Palestina. AFC meminta Federasi Sepak Bola Palestina untuk mencari venue netral. Sebab itu, Malaysia menawarkan Timnas Palestina untuk main di Kuala Lumpur. Berita kelima, kita ulas di sini daftar 7 negara yang digusur Timnas Indonesia jika menang atas Irak. Daftar 7 negara yang digusur Timnas Indonesia jika menang atas Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Mimin di sini. Inilah ulasannya. Timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan 18,59 poin jika menang atas Irak. Tambahan poin tersebut bisa membuat poin Timnas Indonesia di ranking FIFA menjadi 1088,41 angka dan berpotensi naik 7 peringkat dari posisi 145 ke 138 dunia. Untuk itu, ada 7 negara yang berpotensi digeser Timnas Indonesia jika menang atas Irak. Negara pertama ada Suriname, kedua Ethiopia, ketiga Burundi, keempat Turkmenistan, kelima Rwanda, keenam Antigua and Barbuda, ketujuh Filipina. Berita keenam, kita kasih tahu di sini, Shin Tae-yong belak-belakan cuekin Vietnam untuk lolos Piala Dunia tahun 2026. Begini ceritanya, Shin Tae-yong langsung memfokuskan Timnas Indonesia untuk bersiap berlaga di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, khususnya saat bertandang ke Irak November mendatang. Shin Tae-yong menaruh perhatian lebih ke Irak sampai mengirim tim analisnya ke laga tim berjuluk Negeri 1001 malam tersebut. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, membenarkan kabar tersebut. Menurutnya, ketimbang Vietnam dan Filipina yang sering bertemu di Piala AFF, Irak jadi kekuatan baru yang belum pernah dilawan Indonesia. Tim calon lawan kita sudah kita pantau, termasuk Irak yang kita mengirim tim analisis, ujar Nova Arianto. Berita ketujuh, pengamat sepak bola Bung Ropan bocorkan 3 pemain naturalisasi siap perkuat Timnas Indonesia di Piala Asia. Kata Lokal Pret Auto Kejang, Indonesia disebut bakal kedatangan tenaga tambahan di Piala Asia 2023 mendatang. Nama-nama seperti Kevin Dikes, Jai Isis, dan Nathan dirumorkan bakal bergabung ke skuad Garuda pada ajang tersebut. PSSI kabarnya tengah mengurus proses naturalisasi ketiga nama tadi. Kabar itu disampaikan pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemana. Bung Ropan mengungkapkannya di kolom komentar channel YouTube-nya. Bung Ropan, ia mengatakan saat ini proses naturalisasi Jai Isis dan Nathan sedang berlangsung, sementara Kevin Dikes akan segera menyusul. Masih Jai dan Nathan yang diproses naturalisasi. Satu lagi yang siap menyusul Kevin Dikes, kata Ropan. Alhamdulillah ini makin bagus ya. Lokal Prat bisa auto menangis kejang ini.